Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi-pagi Apa kabar hari ini? baik. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Siapa? Ziral. Kemana dia? Ke Sungai Guntung. Apa dia ke Guntung? Ada suratnya? Siapa lagi? Marcel. Satu-satu. Marcel kemana? Oh, pergi pengantin. Siapa lagi? Ya. Ya, satu-satu aja. Coba anu aja. Siapa lagi, Sipa? Marsa kemana Sipa? Demam. Siapa lagi? Ramadhani Saputra. Kemana dia? Bagaimana? Pengantin. Ada suratnya juga. Siapa lagi? Marsa? Marcel. Marcel kemana dia? Ada juga, pergi pengantin juga. Kaila demam, sakit. Ada suratnya? Ada. Udah? Citra? Citra Hikmah, kemana dia? Pergi pengantin juga. Udah? Sudah siap belajar anak-anak Bapak semua? Iya. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan yaitu lagu Garuda Pancasila, ya. Ya, untuk anak Bapak semuanya dipersilakan untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, riba bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
rakyat adil, makmur sentosa, ridha hilang satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan untuk duduk kembali. Dah, Bapak ingatkan kembali untuk kita selalu disiplin dan bertanggung jawab dalam mengikuti pelajaran. Semoga nanti dengan kita belajar dengan disiplin, nah, kita akan mendapatkan apa? Iya, ilmu. Apakah anak-anak Bapak sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, hari ini siapa yang belum piket kelas? Siapa yang piket? Nah, kewajiban kita semua yang khususnya ini di kelas ini, kelas berapa ini? 3. Jadi tanggung jawabnya yaitu di kelas menjaga kebersihan kelasnya, setiap hari disapu ya, dibuang. Nah, itu ada tong sampahnya, dibuang sampah ke dalam tong sampah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cerita. Ya, apa ya cerita apa ya yang kamu tahu? Upin Ipin. Nah, apa lagi? Nah, apa lagi? Nah, Ali. Nah, itu adalah cerita ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini, anak-anak Bapak ya, kita akan mengidentifikasi apa itu dari tokoh. Tokoh tuh tahu? Apa? Hah? Iya, orangnya ya. Terus nanti kita juga tahu, oh setiap tokoh ini sifatnya ada yang jahat, terus ada yang baik. Nah. Terus dalam cerita ini nanti ada namanya pesan narasi, pesan dari cerita tersebut. Terus ada lagi, mengapa kita harus membaca buku? Yuk. Nah, biar pintar. Terus apa lagi? Biar tahu. Apa lagi? Biar mendapat ilmu. Terus apa lagi? Biar tahu disiplin. Nah, apa lagi? Tadi kakinya. Terus, bagaimana cara menemukan pesan atau amanat dalam sebuah cerita? Nah, dalam cerita, misal kamu nonton cerita apa? Nah, dalam Upin Ipin itu apa pesannya? Pesan dari cerita itu, ada tak kamu dapat? Apa? Contohnya? Yuk, pesan dari cerita Upin Ipin itu apa-apa aja yang bisa kamu dapat sebagai ilmu apa? Sholat. Bagus tuh. Mengaji. Apa lagi? Puasa. Dia walaupun dia kecil tapi dia sudah puasa. Itu mengajarkan. Berarti situ ada pesan atau amanatnya. Nah, itu yang bisa kita
Ambil dari cerita itu, narasi itu. Narasi itu sama dengan cerita. Cerita pendek ya. Terus Bang. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui video narasi animasi, kamu dapat mengidentifikasi tokoh. Siapa tokoh dalam cerita? Terus sifat tokohnya yang bagaimana ya? Terus dan pesan cerita narasi dengan benar. Melalui video narasi animasi, kamu mampu menyebutkan tokoh dalam cerita narasi dengan benar. Siapa-siapa aja tokoh dalam cerita tersebut. Ya. Terus yang kedua, melalui video narasi animasi, kamu juga mampu menilai sikap para tokoh dalam cerita narasi dengan benar. Terus yang ketiga, melalui video narasi animasi, kamu mampu mengidentifikasi pesan atau amanat dalam teks narasi yang disajikan dengan benar. Jadi dari cerita itu kamu tahu siapa tokohnya, terus bagaimana sifatnya, terus apa lagi? Apa pesan atau amanat dalam cerita itu. Ya. Apa kamu tahu gambar ini? Gambar apa itu? Si kancil. Nah, ini dia gambarnya. Ya. Nah, apa aja yang kamu tahu dari cerita si kancil ini? Yuk, siapa bisa? Tahu? Pernah baca? Bagaimana ceritanya, Naila? Dia mengapa? Dia mau? Mau menyeberang tapi di sungai itu apa? Iya, banyak buah. Sementara di tempat dia tinggal buah-buahannya sudah sementara di seberang sana banyak buah-buah. Dia mencari akal bagaimana cara Iya. Buayanya berjejer sampai ke seberang. Kemudian kancil meloncat di atas kepala buaya sampai dia di daratan
sungai, di seberang sungai. Akhirnya kancil selamat ya. Ini apa? Nah, hampir setiap hari kamu nonton Upin dan Ipin. Nah, gambar apa itu? Apa aja yang dapat kami ceritakan dari Upin Ipin? Yuk, ceritanya apa? Siapa yang bisa bercerita sedikit? Bagaimana ceritanya? Oh, sifatnya baik. Terus? Hah? Sering sholat. Nah, terus? Oh, dia puasa. Nah, mengaji. Sholat. Apa lagi? Tapi dia tidak punya orang tua. Kedua orang tuanya sudah meninggal. Nah, itu dalam ceritanya ya kan. Dia tinggal sama siapa? Nah, Opa dan Kak Ros. Nah, dalam cerita Upin Ipin, kamu tahu Kak Ros bagaimana sifatnya? Ah, suka emosi, agak garang gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dia sayang sama adiknya. Dia marah karena dia salah. Begitu juga kamu. Wah, kamu lihat orang tua kamu, Pak. Orang tua saya sering marah-marah saya di rumah. Ngapa gitu, Pak? Iya, karena orang tua salah. Karena mereka masih sayang. Nah, karena masih mau menegur kamu. Kalau kamu berbuat salah, orang tua masih mau menegur. Berarti itu tandanya orang tua sayang. Nah, tapi kalau dia tak dihiraukannya lagi, mengisahkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau urutan waktu ya, sesuai dengan urutan waktu atau kronologis yang bersifat fiksi, bersifat imajinasi, hayalan, bukan kisahnya nyata. Nah, ya. Maupun non fiksi. Nah, tujuannya adalah ya, contohnya yang bisa kita baca novel, ya, cerpen atau cerita pendek, dongeng, ya. Tujuannya adalah tujuan teks narasi sendiri adalah untuk memberikan informasi, menambah pengetahuan serta hiburan bagi pembaca. Terus apa itu amanat? Ya, dalam cerita narasi mengandung amanat. Apa itu amanat? Apa tadi Bapak bilang? Pesan. Nah, yang akan atau yang ingin yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Berarti dah setiap cerita dia yang buat itu, dia tulis itu ada pesan atau amanat. Dengan amanat tadi ya bermanfaat sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dah. Seperti tadi cerita Upin Ipin. Nah, kakaknya tadi apa sering marah-marah ya, karena kakaknya tadi sayang sama Upin dan Ipin ya. Nah, itu kan ceritanya itu cerita seperti kehidupan sehari-hari mereka bermain sama teman-temannya di taman, nah, mandi di sungai,
Mandi hujan. Itu. Pas Upin Ipinnya mandi di sungai, kenapa dia? Kena marah. Mereka berarti Kak Ros sayang, takut terjadi apa-apa sama adiknya. Dari mana kita temukan cerita narasi? Nah ya, tidak hanya dari buku cerita saja, kamu dapat menemukan cerita narasi melalui web atau blog dan video-video internet yang beragam. Yang beragam itu bermacam-macam ya. Orientasi. Orientasi yaitu pengenalan cerita berupa latar belakang, tempat dan waktu tokoh dan lain sebagainya. Tempat terjadinya suatu peristiwa atau cerita tadi. Itu namanya adalah orientasinya. Terus komplikasi. Masalah atau terjadi konflik yang terjadi hingga mencapai puncak. Terus yang ketiga, resolusi atau resolution. Konflik mulai menurun, solusi terlihat. Dari cerita itu solusinya sudah mulai terlihat. Terus koda atau coda, bersifat opsional. Berisikan pesan moral dari kisah tersebut ya. Ada pesan moral dari cerita tersebut. Terus teks narasi memiliki unsur sebagai berikut. Tema, gagasan pokok sebuah cerita. Contoh tema yang sering diangkat pada cerita narasi adalah cerita keluarga, pertemanan, perpisahan dan lain sebagainya ya. Terus latar berupa informasi tempat ya dan waktu kejadian yang menjelaskan di mana kapan peristiwa itu terjadi. Terus alurnya. Alur ceritanya merupakan pola penyampaian rangkaian peristiwa berisi alur sebuah cerita, bisa maju, bisa juga cerita dimulai dan diakhiri ke awal alias regresif ya. Dan gabungan maju mundur. Terus ada lagi tokoh atau karakter-karakter dalam suatu cerita. Berdasarkan watak, biasanya terdapat tokoh protagonis atau tokoh utama. Dalam cerita itu pasti ada tokoh utama. Seperti Upin Ipin itu, siapa tokoh utamanya? Bang Is ya? Dalam cerita Upin Ipin itu siapa tokoh utamanya? Yang sering nampak di situ siapa? Dalam cerita itu? Tentulah Upin dan Ipinnya, tak mungkin pula Bang Isnya. Bang Isnya aja jarang muncul Kak. Cuman dalam cerita tertentu. Tapi kalau Upin Ipin setiap episode ini ada Upin Ipinnya. Episode ini ada Upin Ipinnya ya. Itu yang namanya apa tadi? Protagonis. Terus antagonis, lawan tokoh utama. Biasanya dalam sinetron ada protagonis misalnya kamu kalau sinetron apa biasanya kamu nonton? Apa? Apa? Magic Five. Nah, siapa situ tokoh utamanya? 5 orang. Oh, 5 orang dia. Oh gitu. Nah, dari kelima orang tadi menurut kamu siapa tokoh utamanya? Yang 5 orang tadi? Oh, tokoh utamanya. Yang sering disakiti?
Siapa? Siapa Naura? Ya, Nauranya yang sering disakiti. Ada musuhnya dalam cerita itu? Ada. Nah, siapa? Siapa? Queen. Nah, berarti Queen itu Naura tadi sebagai tokoh utama yang sering disakiti. Terus yang sering menyakiti tadi siapa? Queen. Ah, berarti dia sebagai apa itu? Queen tadi. Nih. Nih. Antagonis. Biasanya antagonis itu berperan sebagai biasanya dalam sinetron itu yang jahat. Nah, itu namanya antagonis. Kalau protagonis tadi apa? Tokoh utama. Antagonis lawan tadi dari tokoh utama. Terus tritagonis, penengah atau netral. Nah, dia tidak jahat ya, tidak juga buruk, ada yang penengahnya. Sudut pandang merupakan arah pandang dan penyampaian penulis ketika menyampaikan sebuah cerita. Bisa dengan sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, simak ceritanya ya. Disimak ceritanya. Wajubit. Silakan Bu. Dibikin dadakan 500-an. Wajubitnya Bu. Beli apa ya? Silakan dibeli Bu. Silakan Bu. Ini kue cubit terenak banget. Wajubit ya. Boleh deh 2 bungkus. Wah, ini uangnya ya. Alhamdulillah. Makasih ya Bu. Bu, ini uangnya belum ada kembaliannya. Kalau ada uang pas 20.000 aja Bu. Ya Bu. Buat kalian aja deh kembaliannya. Kita lagi buru-buru nih Bu. Makasih ya. Ini gimana? Wah, kalau semua pembelinya kayak ibu tadi bisa untung. Wah, ada Nusa Semara ada. Kita jadi ada temenan jualan ya. Emang Kak Abdul sama Kak Syifa jualan apa? Wih, agar-agar jelly. Ada jelly. Dan satu lagi, tada! Kue cubit coklat meleleh. Hah? Kue cubit juga? Masa jualannya sama sih? Aduh, Nah, jangan gitu. Kuenya boleh sama, tapi rasanya kan beda. Ya kan? enak kan juga kue cubitnya rumah. Ayo Bu, Pak, ini agar-agar jelly kenyang. Kue cubit coklat meleleh. Cuma 500. Ayo dibeli. Ayo sini Pak, Bu. Ada uang pas 20.000 aja Bu. Iya Bu. Buat kalian aja deh kembaliannya. Kita lagi buru-buru nih Bu. Makasih. Ayo. Ini gimana? Wah, kalau semua pembelinya kayak ibu tadi bisa untung banyak. Wah, ada Nusa Semara ada. Kita jadi ada temenan jualan ya. Emang Kak Abdul sama Kak Syifa jualan apa? Wih, agar-agar jelly. Ada jelly. Dan satu lagi, tada! Kue cubit coklat meleleh. Hah? Kue cubit juga? Masa jualannya sama sih? Aduh, Nah, jangan gitu. Kuenya boleh sama, tapi rasanya kan beda. Ya kan? enak kan juga kue cubitnya rumah. Ayo Bu, Pak, ini agar-agar jelly kenyang. Kue cubit
Melin. Ayo, ayo. Apa sih? Ayo, sini. Dagangan kabel sama Kasyifa masih banyak. Wah, semuanya berat. Betul, rezeki itu udah diatur, jadi nggak usah khawatir. Lagian Nusa sama Rara kan sahabat kita, jadi nggak ada istilah saingan. Iya sih. Banyak kali yang dagang. Tahu Jang? Lara, ada apa sih kamu? Ini kue cubit buatan rumah enak loh. Pak Ucok harus nyobain. Kebetulan aku lagi cari kue. Alhamdulillah. Ini Pak Ucok. Kebetulan masih ada 3 bungkus lagi. Pas banget itu. Sayang kali kalau cuma 3 bungkus. Tapi ya sudahlah. Ini uangnya. Wah, Makasih Pak Ucok. tahu Cok. Maaf, nggak ada pembayaran. Itu dulu cerita. Enak. Sini. Sebentar ya Pak Ucok. Nusa coba tukerin uangnya dulu. Pakai gali-gali rusak. Dul, Syifa. Ya Nusa. Kalian ada uang 10 ribuan lima nggak? Bentar ya Nusa, kayaknya ada deh. 10.000, aduh 50.000. Hah? Oh iya. Pak Ucok, kue cubitnya masih kurang kan? Iya rusak. Nah, kebetulan nih Pak Ucok, Syifa sama Abdul juga jualan kue cubit. Pak Ucok. Cocok kali itu. Uang kembalian belanja aku tadi mau belikan kue cubit kalian aja ya. Wah, Ais. makasih banyak Pak Ucok. Laris tuh. Sama-sama. Siva. Kenapa sih, Ra? Aku malah nawain kue cubitnya ke aku sih. Kalau dibilang nggak ada pembelian, pasti Pak Ucok kasih sisanya ke kita. Kan kita bisa untung banyak. Ra, ingat kan semua? Ingat lah. Kita harus meneladani sifat berdagangnya Rasul, amanah, jujur, dan terpercaya. Iya sih, tapi kan mau. Hayo. Hmm. Nah, gitu dong. Aku Kasyifa, maafin Rara ya. Tadi Rara bikin kalian sebel. Gak apa-apa, Ra. Pedagang emang harus kreatif. Sesama pedagang kan harus saling bantu. Nah, karena kalian udah ngelarisin dagangan kita, nih ada hadiah buat kalian. Wah, Jelly. Makasih Kak Abdul, Kasyifa. Kalian kan jualan. Nanti kalau dibagiin gratis kan bisa rugi. Enggak lah, berbagi sama sahabat gak bakal bikin kita rugi. Kita kan jualan gak cuma cari untung, tapi juga cari berkahnya. Kak Abdul, Kasyifa. Ya, Sini masih ada nggak? Kalau udah urusan makanan aja. Kan tadi rumah. Ceritanya tadi. Mengapa kita harus membaca buku? Ilmu. Terus? Biar tahu. Apa lagi? Biar paham. Enggak, Adi. Biar cerdas ya, Fadil. Bagaimana cara menemukan pesan atau amanat dalam sebuah cerita itu? Bagaimana caranya? Apa pesan dalam sebuah cerita itu? Bisa kita tahu, ya. Terus apa amanatnya? Ya, bisa
coba cerita. Boleh 5 atau 6 orang ya. Kita tahu kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, berapa tuh? 4, 5. 5 kelompok ya. Sudah dibagi tadi. 4 atau 5? Ingat. Ya. Ya. Kamu kelompok berapa tadi? 1, 2, 3. Ya. Boleh ada yang lebih masalah. Mana? Bisa. Bisa. Boleh lagi apalah. Ya, boleh semuanya. Nama lengkap Pak. Boleh nama pakai umum. Nah, sudah nama semua. Nah, kamu kelompok 1. Nah, Fendi, kelompok 2 Fendi ya. Situ siapa? Baik. 3. Sini kelompok 4. Iqbal, kelompok 4 ya. Nah, kelompok 4 ya. Apa judul cerita tersebut? Apa cerita tadi itu? Yang kamu nonton tadi? Nah, tulis.
cerita itu tadi apa? Ceritanya tadi itu. Pesannya dari cerita itu tadi. Dan bisa kamu ambil. Pesannya. Dari ceritanya tadi bagaimana? Tadi Kelompok 2 siap-siap, kelompok 3 siap-siap. kelompok 1, kami lihat kelompok 1. Nah, bacakan. Kelompok 1 anggota kelompok Asifa, Amira, Yeti, Elisa, Suhaibah. Setelah menyimak video cerita bisa jawaban harus ada judul. Apa judul cerita tersebut? Belajar jualan. Siapa saja tokoh-tokoh yang berpesan dalam cerita tersebut? Rara, Abdul, Syifa. Dalam tempat di mana tempat dalam cerita tersebut? Taman bermain. Di taman bermain. Yang lain? Benar tempat. Siapa tadi jualan? Di mana dia jualan? Di pasar. Apakah ada tempat bermain tadi? Hah? Ada. Yang mana tadi? Ada ya? Yang belakangnya tadi? Nah, apa lagi? Bagaimana suka tokoh dalam cerita kisah? Musa baik, Allah kiri, Anissa baik, Abdul kiri. Terus? Apa pesan Aminah dalam cerita tersebut? Harus jujur baik, tidak boleh iri, berdagang menurut Rasul. Nah, sedangkan menurut Berdasarkan pesan amanah dan cerita tersebut, tuliskan keputusan perilaku atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Bersikap jujur, bersikap baik, bersikap sopan, tidak boleh marah-marah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2 lagi. Hah? Berarti yang belum siap. Kelompok mana yang sudah? Ya, siap-siap aja.
Nah. Terus apa lagi? Ya. Ya, mau bersalin. Terus apa lagi? Nah, bisa nah. Salin. Oh, mau bersalin. Nah, sebelahnya lagi. Yang lain dengarkan. Lihat ke depan. Oh, sedikit. Dengarkan. Orangnya jujur, Nah, orangnya tamak, nah, sama. orangnya baik, Nah, Abdul orangnya nah, pemaaf, nah, rumah. semuanya Nah, berkat. ya. Nah, pesan sama anaknya apa? Coba dengarkan. Nah, nggak boleh suzon katanya atau ya. Terus, nah mereka bersaing. Akhirnya mereka juga walaupun bersaing tapi mereka tetap boleh suzon atau berburuk apa? Berburuk ya. Satu lagi, ngomongnya lagi. Nah, kedua, dengarkan. Ya, tangan kelompok tiga tadi. Nah, kelompok tiga lagi. Kelompok dua. Geser, geser. Olahnya. Nah. Yang lain dengarkan, kelompok lain dengarkan. Sama. Nah, kita semua. Bukan aja.
Abdul. Sangat baik. Arah kiri. Arah kiri orangnya. Apa pesan amanah dari cerita Musa tersebut? Jujur, jangan berbohong, harus baik. Berdasarkan pesan amanah dari cerita Musa Nah, setengah jam 5. Nah, sudah presentasi semua, maju ke depan semua. Setelah itu Nah, setelah cerita narasi tadi, kamu menjawab dan mempresentasikan hasil kerja kamu. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan bagaimana apa itu amanah dari pesan cerita itu. Nah, terus apa lagi? Watak atau sifat dari tokoh cerita. Terus ada lagi yang namanya latar itu adalah tempat terjadinya apa tadi? Peristiwa. Nah, terus alur ceritanya, ya. Nah, kamu sudah tahu, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri, ya. Kita pelajaran hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah, ya. Siratal
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.